Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Thomas Jamaludin menjelaskan bahwa perbedaan pengamatan hilal dapat terjadi beberapa wilayah di Indonesia. Namun keputusan dalam menentukan satu Ramadan berlaku secara serentak melalui sidang isbat untuk seluruh wilayah di Indonesia. Wilayah Aceh ini berpeluang untuk bisa dilakukan ruqyat, sedangkan di wilayah lain sebagian ada yang sudah lebih dari 3 derajat, tetapi elongasinya itu kurang dari 6,4 derajat. Nah, makna fisis dari elongasi itu artinya semakin kecil nilainya, itu hilalnya sangat-sangat tipis. Tetapi kita mengingat bahwa kondisi saat ini kan di banyak wilayah Indonesia ini masuk wilayah musim hujan ya. Dan kemungkinan gangguan cuaca seperti mendung apalagi hujan itu akan menghalangi pengamatan hilal. Tetapi kalau tidak ada kesaksian hilal di wilayah Aceh atau di sekitarnya yang terdekat, maka kemungkinan akan ada perdebatan di sidang isbat. Karena setidaknya akan ada 2 pendapat. Pendapat pertama bahwa karena kriteria sudah terpenuhi di wilayah Aceh, maka sebagian berpendapat bahwa itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Dengan pengamatan misalkan tidak ada kesaksian yang sahih di wilayah Aceh, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Nah, kalau itu yang diambil, maka 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Ya pemirsa, penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang diawali penyampaian data hisab dan hasil Ruqyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam atau memasuki bulan baru. Biasanya pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dari bagaimana kriteria itu diinterpretasikan ya. Jadi selama ini kan kita untuk terakhir ya, kita menganut kriteria MABIMS namanya. Nah, kriteria MABIMS itu sekarang yang kita sepakati adalah untuk ketinggian bulan saat matahari terbenam itu adalah 3 derajat. Kemudian elongasi itu jarak antara bulan dan matahari, jadi pusat bulan dan matahari kalau kita lihat dari pengamat kita di bumi, itu 6,4 derajat. Dan itu berlaku keduanya, jadi ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 itu harus dipenuhi. Nah, sekarang permasalahannya untuk Ramadan kali ini itu dari sisi ketinggian sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Jadi hampir seluruh wilayah, sebagian besar seluruh wilayah Indonesia itu sudah masuk ke kriteria itu. Nah, yang jadi masalah adalah elongasi sekarang. Nah, elongasi itu batas 6,4 itu dipenuhi di sekitar Sabang. Jadi di Provinsi Aceh. Nah, artinya apa? Sebagian besar wilayah Indonesia itu sebenarnya masih belum memenuhi kriteria. Nah, itu yang akan menjadi polemik karena kan misalnya bayangkan ada pengakuan melihat misalnya katakanlah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di wilayah Sumatera bahkan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Itu yang bisa menimbulkan potensi perbedaan. Para ulama bersepakat waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriyah. Jika Ruqyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Untuk menentukan awal Ramadan, pemerintah menggelar yang namanya sidang isbat ya. Jadi sidang isbat ini adalah sebuah ajang musyawarah seluruh ormas Islam yang berada di tanah air untuk mendiskusikan kaitan dengan bagaimana penetapan awal Ramadan di tahun tersebut ya. Adapun metode yang dipakai kaitan dengan sidang isbat ini adalah
menggabungkan antara data-data hisab, kemudian kita juga mendengarkan orang-orang yang melaksanakan ru'yat hilal. Jadi ru'yat hilal di tahun 2025 ini akan dilaksanakan di 125 titik. Jadi nanti kita dengarkan ya, jadi kita musyawarahkan antara data yang diperoleh dari perhitungan hisab dengan mereka yang menyampaikan melalui metode ru'yah yang berada di tahun 2025 ini di 125 titik. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Bagaimana untuk awal Ramadan yang akan datang? Perlu kami sampaikan bahwa untuk awal Ramadan yang akan datang, berdasarkan data tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah, itu bertepatan tanggal 28 Februari 2025, yakni hari Jumat. Di mana data yang kami terima mendasarkan kepada kriteria yang dilakukan di Nahdlatul Ulama, data hisab diperoleh pada saat tanggal 28 Februari atau tanggal 29 Sya'ban, ketinggian hilal di seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria imkanur ru'yah, yakni 3 derajat 6,4, hanya sebagian wilayah Provinsi Aceh. Untuk wilayah-wilayah yang lain masih dalam kriteria di bawah imkanur ru'yah. Sehingga apa yang perlu kami sampaikan, ini nanti kalau mendasarkan pada landasan dari hasil muktamar maupun munas, posisi hilal di Aceh sangat menentukan apakah nanti jika berhasil bisa digunakan untuk penetapan seluruh wilayah NKRI, namun kalau tidak berhasil konsekuensinya juga kita akan istiqmal seluruh NKRI. Hijriah ini 1446 Hijriah, Muhammadiyah masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki itu metode berdasarkan gerak faktual, benda-benda langit, bulan, terus kemudian wujudul hilal itu kriterianya. Ketika matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, itu sudah memasuki bulan baru untuk 1446 Hijriah ini. Tanggal 22 Februari ya, itu PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat bahwa Muhammadiyah itu awal puasa Ramadan itu tanggal 1 Maret. Terus Idul Fitri nanti pada tanggal 31 Maret. Yang sama dengan pemerintah yang menggunakan hisab dengan kriteria imkan ru'yah. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Tim TV One mengabarkan.